Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang nenek tua datang ke bank hanya untuk mengambil uang tunai sebesar Rp100.000. Tapi karena penampilannya yang lusuh, ia dihina oleh pegawai dan nasabah lain. Tak ada yang tahu, ternyata sang nenek menyimpan rahasia besar. Ia adalah orang hebat di bank tersebut. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, matahari bersinar cerah di kota kecil di Jawa Timur. Suasana di bank terlihat biasa saja, dengan deretan nasabah yang datang untuk melakukan transaksi harian mereka. Ada yang datang untuk menabung, ada yang mengambil uang tunai, dan ada pula yang hanya sekedar mengecek saldo rekening mereka. Tapi di tengah keramaian itu, seorang nenek tua muncul, langkahnya pelan namun pasti. Nenek itu tampak sangat sederhana. Pakaian yang dikenakannya sudah lusuh, tampak usang, dan rambutnya yang putih panjang tergerai dengan tidak rapi. Ia mengenakan sepatu sandal jepit yang hampir rusak dan membawa tas kain yang tampaknya sudah lama. Bahkan, tas itu tampak penuh dan berat, seolah-olah berisi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Sebagian besar nasabah yang berada di dalam bank itu tampak tidak peduli. Namun, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk melihat nenek tersebut. Beberapa mengerutkan dahi, ada juga yang tersenyum sinis dan saling berbisik. Mereka tidak tahu bahwa nenek yang sedang berdiri di antara mereka adalah seseorang dengan cerita yang tidak biasa. "Coba lihat itu," bisik seorang wanita muda di barisan belakang. "Orang seperti itu ngapain datang ke bank? Pasti minta uang receh." "Bener banget," sahut seorang pria yang berdiri di sampingnya. "Coba lihat saja penampilannya. Kayaknya nggak punya uang sama sekali." Namun, nenek itu tetap tenang. Langkahnya perlahan menuju loket, tidak memperdulikan bisikan orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia tampak sangat rapuh dan sudah sangat tua, namun ada sesuatu yang membuat dirinya terlihat sangat tenang. Ada sesuatu yang dalam diri nenek itu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Setelah beberapa langkah, nenek itu sampai di loket yang tersedia. Seorang pegawai muda yang melayaninya tampak agak terkejut melihat penampilannya. Mungkin, seperti nasabah lain, ia berpikir nenek ini datang ke bank hanya untuk menarik sedikit uang. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya pegawai bank itu dengan nada sedikit sinis, yang sepertinya menilai bahwa nenek ini hanya datang untuk sesuatu yang sepele. "Saya ingin menarik uang tunai Rp100.000, jawab nenek itu dengan suara yang pelan dan penuh harap. Pegawai bank itu terkejut. Ia menatap nenek itu dengan tatapan yang tidak bisa menyembunyikan rasa heran. "Rp100.000? Apakah nenek yakin hanya itu?" ujarnya, sambil memandang ke layar komputer. "Ya," jawab nenek itu singkat. "Hanya itu." Pegawai itu mengangkat bahu dan mulai mengetikkan sesuatu di komputer. Namun, saat ia memeriksa rekening nenek itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Tidak mungkin," gumamnya pelan, hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Di layar komputer, tertera angka yang sangat besar. Lebih dari Rp197 miliar. Angka yang sangat jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh pegawai bank tersebut. Saldo itu bahkan jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh kebanyakan nasabah kaya di bank tersebut. Segera, pegawai itu mencoba memeriksa kembali data rekening nenek tersebut. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ini pasti ada kesalahan," pikirnya dalam hati. Namun, ketika ia memeriksa lagi, semuanya tampak benar. Nenek itu tetap duduk dengan tenang. Ia tidak terburu-buru dan tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. "Maaf, nenek," kata pegawai bank itu dengan suara lebih keras. "Saldo di rekening ini lebih dari Rp197 miliaran. Suara pegawai itu terdengar lebih keras dari yang ia inginkan, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Para nasabah yang mendengar itu langsung menoleh. Beberapa tampak terkejut, beberapa mengerutkan dahi. Di antara bisikan yang terdengar, seorang nasabah menatap pegawai itu dan berkata, "Apa benar itu?
Saldo lebih dari 197 miliaran rupiah. Ini mustahil, kata nasabah yang lain dengan suara berbisik. Dari penampilannya, dia nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Di dalam bank itu, beberapa orang mulai terdiam, tidak percaya dengan kenyataan yang mereka dengar. Bahkan pegawai bank yang melayani nenek itu terlihat kebingungan dan terkejut. "Nenek, bagaimana bisa Anda memiliki saldo sebanyak itu?" tanyanya, mencoba untuk berbicara dengan sopan meskipun dalam kebingungannya. Nenek itu tersenyum lembut. "Saya tidak mencari perhatian, Nak. Saya hanya ingin mengambil uang yang saya butuhkan," jawabnya dengan suara yang sangat tenang. Namun, pegawai itu tampak bingung. Ia tidak bisa memahami bagaimana nenek yang tampaknya tak memiliki apa-apa bisa menyimpan begitu banyak uang di rekeningnya. "Saya harus memverifikasi lagi, Nenek," katanya ragu. Sementara itu, beberapa nasabah mulai berbisik-bisik, merasa penasaran. "Mungkin nenek itu orang kaya yang memilih hidup sederhana," kata seorang wanita di belakang. "Tapi kenapa dia hidup begitu sederhana?" tanya seorang pria lain, kebingungan. "Aku nggak tahu," sahut wanita itu. "Yang jelas, dia pasti bukan orang sembarangan." Pegawai itu kembali mengetik di komputer, semakin bingung dengan situasi yang ia hadapi. "Nenek, apakah Anda yakin ini adalah rekening Anda?" tanyanya, meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Nenek itu mengangguk. "Tetap tenang. Saya sudah lama menabung. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan," jawabnya. Setelah beberapa menit, pegawai bank itu kembali kepada nenek dengan ekspresi yang lebih tenang. Ia mengonfirmasi bahwa memang saldo di rekening nenek tersebut adalah benar. "Nenek, saya akan segera menyiapkan uang tunai yang Anda minta." Namun, meskipun pegawai itu telah menyiapkan uang, situasi di dalam bank semakin kacau. Beberapa nasabah sudah mulai berbisik lebih keras. "Bagaimana bisa? Saldo segitu banyak. Tapi dia datang hanya untuk menarik 100.000 rupiah. Kata seorang pria yang masih tidak percaya. "Ini pasti ada yang aneh." "Siapa dia sebenarnya?" tanya seorang wanita, suara penuh rasa ingin tahu. Sementara itu, nenek itu tetap duduk dengan tenang. Hanya sesekali ia memandang layar komputer dengan senyuman lembut. Ia tampak tidak terganggu oleh kebingungannya pegawai bank atau perhatian dari nasabah lain. Bagi nenek itu, hidupnya sudah cukup sederhana. Semua yang ia butuhkan ada dalam genggamannya. Saat pegawai bank memberikan uang tunai yang diminta, nenek itu hanya tersenyum. "Terima kasih," katanya dengan lembut, lalu dengan pelan ia melangkah keluar dari bank, meninggalkan kebingungan dan pertanyaan yang masih belum terjawab di dalam hati para nasabah dan pegawai bank. Di luar bank, beberapa nasabah yang tadinya menghina nenek itu kini mulai merasa malu dengan sikap mereka. Mereka tidak tahu bahwa nenek yang mereka anggap tidak memiliki apa-apa sebenarnya adalah seorang wanita yang lebih kaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Di balik penampilan lusuh dan tubuh yang rapuh, nenek itu menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah terungkap oleh siapapun. Ia adalah seorang wanita dengan kebijaksanaan yang mendalam, memilih hidup sederhana meski memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Dan begitulah, di tengah dunia yang penuh dengan penilaian dan penampilan luar, seringkali kita tidak bisa melihat kekayaan sejati yang dimiliki seseorang. Nenek itu adalah bukti bahwa terkadang, orang yang tampaknya tidak memiliki apa-apa, justru memiliki harta yang jauh lebih berharga daripada yang bisa kita bayangkan. Setelah nenek itu keluar dari bank, suasana yang semula tenang mulai berubah. Pegawai bank yang awalnya ragu dan kebingungan kini berusaha menjaga ketenangannya. Ia memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, rasa penasaran yang mendalam terus mengusiknya. Di luar, beberapa nasabah yang sempat menyaksikan kejadian itu saling berbisik. Ada rasa ingin tahu yang mendalam menguasai mereka. Beberapa orang mulai melangkah keluar untuk mengintip nenek tersebut, berharap bisa mengetahui lebih banyak. Salah satu nasabah yang penasaran, seorang pria parubaya yang tampak cukup sukses, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti nenek itu keluar bank. Ia merasa ada yang tidak beres dengan kejadian itu. Saat pria itu mengikuti nenek di luar bank,
Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana bisa seorang nenek tua dengan penampilan lusuh memiliki saldo yang begitu besar? Pikirnya, kebingungan. Mungkin ada yang lebih dari apa yang terlihat, pikirnya. Pria itu mengikuti nenek hingga ke sebuah warung kecil yang terletak beberapa blok dari bank. Nenek itu duduk di sana, memesan secangkir teh manis, seolah dunia di sekitarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menikmati teh manisnya dengan tenang, sementara pria itu mengamatinya dari kejauhan. Tidak ada yang mencurigakan tentang cara nenek itu duduk, atau bagaimana ia meminum tehnya. Akhirnya, pria itu memberanikan diri untuk mendekat. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah nenek. "Permisi, Nenek," panggil pria itu dengan suara lembut. "Maaf jika saya mengganggu. Saya hanya merasa penasaran. Saya melihat Anda di bank tadi, dan ada sesuatu yang membuat saya bingung." Nenek itu menatap pria itu dengan mata penuh kebijaksanaan, namun tetap tenang. "Apa yang membuat Anda bingung, Nak?" tanyanya dengan suara lembut, namun dalam. Pria itu merasa sedikit canggung, namun ia tetap melanjutkan. "Saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi saya baru saja melihat rekening Anda di bank. Saldo yang sangat besar, lebih dari 197 miliaran rupiah. Saya hanya ingin tahu bagaimana bisa seorang nenek dengan penampilan seperti itu memiliki uang sebanyak itu." Nenek itu tersenyum kecil, senyuman yang penuh dengan makna yang sulit dijelaskan. "Apa yang Anda lihat di luar bukanlah yang sesungguhnya," jawabnya dengan bijak. "Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang wanita tua yang hidup dengan cara yang sederhana." Pria itu masih merasa bingung. "Tapi, Nenek, pasti ada alasan di balik semua ini. Bukankah Anda ingin membaginya dengan dunia? Anda bisa membantu banyak orang." Nenek itu memandang pria itu dengan tatapan yang dalam. "Saya tidak perlu bantuan orang lain. Saya hanya perlu menjalani hidup dengan cara saya," katanya. "Apa yang saya miliki adalah hasil dari kerja keras dan kebijaksanaan yang saya pilih untuk jalani. Dan saya tidak merasa perlu membagikan semuanya kepada dunia." Pria itu terdiam. Kata-kata nenek itu menembus hatinya, namun ia tetap merasa ada yang belum ia pahami. "Tapi kenapa hidup Anda begitu sederhana?" tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Nenek itu kembali tersenyum, senyuman yang penuh makna. "Kehidupan saya tidak bergantung pada apa yang orang lain lihat. Saya memilih untuk hidup dengan cara yang damai. Harta tidak memberi kebahagiaan, hanya kedamaian yang memberinya." Pria itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa tersentuh, namun pada saat yang sama, ada rasa penasaran yang semakin besar dalam dirinya. Meskipun nenek itu berkata demikian, ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya, pria itu kembali ke bank. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang nenek tersebut. Di luar dugaannya, pegawai bank yang pertama kali melayani nenek itu sudah menunggu di luar. Mereka saling berbicara dengan terbuka, mencoba menyelidiki lebih jauh tentang sosok nenek itu. Pegawai bank itu menjelaskan bahwa nenek itu memang memiliki rekening dengan saldo yang luar biasa besar, tetapi nenek tersebut tidak pernah menunjukkan sikap sombong. Bahkan, lebih dari itu, ia dikenal sebagai seseorang yang sangat bijaksana, yang memilih hidup dengan sederhana meskipun memiliki harta yang sangat banyak. "Saya sudah melayani banyak nasabah kaya, namun nenek itu berbeda. Ia tidak pernah memamerkan kekayaannya. Bahkan ketika saya memverifikasi rekeningnya, ia hanya meminta uang untuk keperluan sehari-hari," jelas pegawai bank itu. Pria itu terdiam. Ia merasa bahwa nenek tersebut bukanlah seseorang yang hanya kaya materi. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan nenek tersebut. Keputusan nenek untuk tidak mengungkapkan segala hal tentang dirinya adalah pilihan yang sangat bijaksana. "Mungkin, kita semua yang perlu belajar darinya," kata pria itu dengan suara pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada pegawai bank. Di tengah-tengah kisah ini, beberapa orang yang mendengar cerita tentang nenek tersebut mulai mendekati bank untuk mencari tahu lebih banyak. Mereka mendengar tentang rekening yang sangat besar dan penasaran ingin bertemu nenek itu.
Beberapa wartawan mulai mencoba mendekati nenek itu, namun nenek itu tetap menolak untuk diwawancarai. Nenek itu hidup dengan damai, tanpa perlu pengakuan. Meskipun banyak orang ingin mengenalnya lebih jauh, ia tetap pada pendiriannya untuk hidup sederhana. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Keputusan ini membuat banyak orang mulai merenung tentang kehidupan mereka sendiri, dan bagaimana mereka selama ini terlalu terfokus pada dunia luar dan materi. Akhirnya, nenek itu menghilang dari perhatian publik, kembali ke kehidupannya yang tenang. Hanya sedikit orang yang benar-benar mengerti makna dari keputusan yang ia buat. Bagi nenek, hidup ini bukan tentang memiliki uang atau menjadi terkenal. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian hati. Namun, di dalam hati pria yang penasaran itu, ada pertanyaan yang masih menggantung. Ia tahu bahwa nenek itu memiliki lebih banyak rahasia yang tidak ia ketahui. Dan mungkin, rahasia itu adalah pelajaran terbesar yang bisa dia ambil dari nenek itu. Kehidupan nenek itu terus berlanjut dengan penuh kedamaian. Meskipun banyak orang ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, ia tetap menjaga jarak dari keramaian. Tidak ada yang tahu pasti siapa nenek itu sebenarnya. Hanya sedikit yang menyadari bahwa ia bukanlah orang biasa. Salah satu orang yang terus merasa penasaran adalah pria yang pertama kali mengikuti nenek keluar dari bank. Meskipun nenek sudah memberikan penjelasan yang cukup, rasa ingin tahu pria itu belum juga hilang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah diketahui, dan ia tidak bisa berhenti berpikir tentang nenek itu. Pada suatu sore, pria itu memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal nenek. Ia tahu bahwa nenek itu tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah yang sederhana dan tampak sepi, dengan tanaman di depan yang tumbuh rimbun. Tidak ada yang istimewa di luar rumah itu. Namun pria itu merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk masuk lebih dalam. Dengan hati-hati, pria itu mendekati pintu rumah nenek dan mengetuk pintu kayu yang sederhana. Tidak ada jawaban selama beberapa detik, hingga akhirnya pintu terbuka perlahan. Di sana, berdiri nenek itu dengan senyum ramah. "Nenek, saya datang untuk meminta maaf," kata pria itu, merasa sedikit canggung. "Saya hanya merasa sangat penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Tentang kehidupan Anda dan bagaimana bisa seorang wanita seperti Anda memiliki harta yang begitu besar." Nenek itu memandang pria itu dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Anakku, kenapa kamu mencari sesuatu yang tidak perlu kamu ketahui? Kehidupan ini tidak bergantung pada pengetahuan orang lain tentang kita," jawab nenek itu dengan lembut, namun penuh makna. Pria itu terdiam, namun ia merasa ada sebuah dorongan untuk terus menggali lebih dalam. "Saya tidak tahu mengapa, Nenek. Saya hanya merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda, dan saya ingin memahami lebih banyak. Tolong, ceritakan sedikit lebih banyak tentang diri Anda." Nenek itu menghela napas panjang dan mengundang pria itu masuk ke rumah. "Masuklah, mari kita berbicara," katanya, sambil melangkah ke ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Di dalam rumah, suasana terasa tenang. Hanya ada beberapa perabotan tua dan beberapa foto keluarga yang tertempel di dinding. Tidak ada hiasan mewah, hanya kesederhanaan yang begitu kental terasa. Nenek itu duduk di kursi kayu dan mengajak pria itu duduk di sampingnya. "Kehidupan saya tidaklah rumit, Nak," ujar nenek itu. "Saya hanya seorang wanita biasa yang memilih jalan hidup yang sederhana. Semua yang saya miliki adalah hasil dari keputusan-keputusan yang saya buat sepanjang hidup saya." Pria itu mengangguk, masih merasa bingung dengan apa yang sedang ia dengar. "Tapi, bagaimana dengan kekayaan Anda? Kenapa Anda menyembunyikannya? Anda bisa membuat banyak perubahan dengan uang sebanyak itu." Nenek itu tersenyum dan menggelengkan kepala. "Kekayaan bukanlah segalanya, Nak. Banyak orang yang menghabiskan hidup mereka mengejar uang, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian dalam hati dan hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita cintai." Ia melanjutkan, "Saya pernah menjalani hidup yang sangat berbeda, jauh dari yang kamu lihat sekarang. Dulu, saya adalah seorang pebisnis yang sukses.
Saya membangun sebuah perusahaan kecil dari nol, dan berkat kerja keras, perusahaan itu berkembang pesat. Tapi suatu hari, saya merasa bahwa semua yang saya miliki tidak membuat saya lebih bahagia. Uang tidak memberi kedamaian dalam hati. Pria itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. Nenek itu melanjutkan cerita hidupnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, saya mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya memilih untuk meninggalkan dunia bisnis dan hidup dengan cara yang lebih sederhana. Semua uang yang saya peroleh selama bertahun-tahun saya tabung, dan saya biarkan tumbuh. Tetapi saya tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan kekayaan saya kepada dunia. Pria itu merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa di balik penampilan lusuh nenek itu, terdapat kisah hidup yang begitu mendalam dan penuh makna. Ia menyadari bahwa nenek itu bukan hanya seorang wanita tua dengan banyak uang, tetapi seorang wanita yang telah melalui perjalanan hidup yang sangat berharga. Nenek itu melanjutkan, "Saya memilih hidup dengan prinsip yang saya yakini. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tetapi lebih kepada rasa syukur atas apa yang saya miliki. Saya bisa saja menggunakan uang saya untuk membeli segala sesuatu yang mewah, tetapi saya memilih untuk menjaga kedamaian dalam hidup saya. Dan itu jauh lebih berharga." Pria itu merasa tersentuh oleh kata-kata nenek tersebut. Ia tidak bisa lagi melihat nenek itu hanya sebagai seorang wanita tua dengan uang. Nenek itu telah mengajarinya bahwa kehidupan yang bahagia tidak bergantung pada materi, tetapi pada kedamaian dan kebijaksanaan yang kita pilih untuk bawa dalam hidup. Keesokan harinya, pria itu kembali ke rumah nenek dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah setelah mendengarkan kisah nenek itu. Sejak hari itu, pria itu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terfokus pada hal-hal material, tetapi lebih menghargai kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya. Nenek itu, dengan kebijaksanaan dan sikap sederhana, mengajarkan pria itu bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada uang, tetapi pada kedamaian hati dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki pilihan dalam hidupnya, dan memilih hidup yang sederhana adalah pilihan yang penuh makna. Di akhir cerita, pria itu kembali ke kehidupannya dengan membawa pelajaran berharga dari nenek itu. Ia tidak akan pernah lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian hati dan bukan dari segala hal yang tampak di luar. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan pria yang pernah terkesan materialistis itu mulai berubah. Pengaruh dari pertemuannya dengan nenek yang bijaksana itu begitu mendalam. Ia mulai menilai hidup dengan cara yang berbeda. Ia belajar bahwa harta yang paling berharga bukanlah uang, melainkan kebijaksanaan dan kedamaian batin yang bisa dicapai melalui pilihan hidup yang bijak. Meskipun ia merasa terinspirasi oleh cerita nenek, pria itu merasa ada sesuatu yang masih mengganjal dalam dirinya. Ia merasa bahwa ia belum sepenuhnya memahami mengapa nenek itu memilih untuk hidup begitu sederhana, meskipun memiliki harta yang luar biasa. Setiap kali ia memikirkan nenek itu, ada pertanyaan yang terus terngiang dalam pikirannya. Apa yang membuat nenek itu memilih jalan hidup yang begitu berbeda? Bagaimana rasanya memiliki begitu banyak kekayaan tetapi memilih untuk tidak menunjukkan atau menggunakan kekayaan itu untuk sesuatu yang lebih besar? Penasaran dengan jawabannya, pria itu kembali menuju rumah nenek. Kali ini, ia datang bukan hanya untuk mencari tahu lebih banyak, tetapi juga untuk mengucapkan terima kasih. Ia merasa bahwa ia telah mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga dan ingin menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung. Sesampainya di rumah nenek, ia mengetuk pintu kayu yang sederhana. Tidak lama, pintu terbuka dan nenek itu muncul dengan senyum yang hangat. "Kembali lagi, Nak?" tanya nenek itu sambil mempersilakan pria itu masuk. Pria itu mengangguk, sedikit malu, namun dengan rasa hormat yang dalam. "Saya ingin mengucapkan terima kasih, Nenek. Saya merasa bahwa saya telah belajar banyak dari Anda. Hidup saya mulai berubah, dan saya ingin tahu lebih banyak tentang alasan Anda memilih untuk hidup seperti ini." Nenek itu tersenyum bijak, lalu mengundang pria itu duduk di kursi kayu yang sederhana di ruang tamu. Mereka berbicara lama, dan nenek itu mulai bercerita lebih banyak tentang masa lalunya.
Saat saya masih muda, dunia saya adalah dunia bisnis. Saya bekerja keras dan membangun sebuah perusahaan kecil yang kemudian berkembang pesat. Keberhasilan itu memberi saya segala yang saya inginkan, dan saya merasakan kebanggaan memiliki semuanya. Ujar nenek itu, suaranya penuh kenangan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya merasa semakin jauh dari kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Nenek itu melanjutkan ceritanya. Saya memutuskan untuk berhenti dari dunia bisnis dan memilih hidup sederhana. Keputusan itu tidak datang dengan mudah, karena banyak orang yang tidak mengerti. Mereka melihat saya meninggalkan uang dan kemewahan, tetapi saya tahu saya membuat keputusan yang benar. Kekayaan yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang bisa membuat saya bahagia. Saya ingin hidup dengan kedamaian, dengan hati yang tenang, tanpa tekanan untuk selalu mencari lebih banyak. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir nenek. Jadi, Anda memilih untuk hidup sederhana meskipun memiliki lebih dari yang Anda butuhkan? Tanya pria itu. Nenek itu mengangguk pelan. Ya, saya memilih untuk menikmati hidup dengan apa yang saya miliki. Saya tidak membutuhkan banyak harta atau kemewahan untuk merasa bahagia. Yang saya butuhkan hanya kedamaian hati, hubungan yang baik dengan orang-orang yang saya cintai, dan kehidupan yang penuh rasa syukur. Pria itu mulai merenung. Ia menyadari bahwa apa yang nenek itu pilih bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Tapi, nenek, katanya dengan suara pelan, Anda bisa menggunakan uang itu untuk membantu banyak orang. Anda bisa berbuat banyak kebaikan dengan harta yang Anda miliki. Nenek itu tersenyum lembut, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Kebaikan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita berikan kepada orang lain. Nak, kebaikan datang dari tindakan kita sehari-hari, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cinta yang kita berikan tanpa mengharapkan balasan. Uang bisa memberikan kenyamanan, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Saya memilih untuk memberi dengan cara yang lebih sederhana, dengan memberi hati, memberi perhatian, dan memberi kebahagiaan melalui hubungan yang tulus. Pria itu terdiam, tidak bisa berkata-kata. Kata-kata nenek itu begitu dalam, begitu mengena di hatinya. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah setelah pertemuannya dengan nenek itu. Ia tidak lagi memandang hidup dengan fokus pada materi atau uang. Ia mulai memahami bahwa ada banyak cara untuk memberi dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tanpa harus memiliki kekayaan berlimpah. Setelah percakapan panjang itu, pria itu berdiri dan berterima kasih kepada nenek. Terima kasih, nenek. Saya akan mencoba untuk hidup lebih bijaksana, dengan hati yang lebih damai, seperti yang Anda ajarkan. Nenek itu memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Nak, jangan terlalu terburu-buru mengejar hal-hal yang tidak penting. Nikmatilah perjalananmu dan belajarlah untuk menghargai setiap langkah yang kamu ambil. Dengan hati yang penuh rasa syukur, pria itu keluar dari rumah nenek. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Tidak ada lagi rasa lapar akan kekayaan atau ketenaran. Ia telah menemukan kedamaian yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keputusan nenek untuk hidup sederhana, meskipun memiliki harta yang luar biasa, telah mengubah pandangannya terhadap hidup. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan bukan dari apa yang terlihat di luar. Di hari-hari berikutnya, pria itu mulai menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia lebih fokus pada kebahagiaan yang datang dari hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa hidup yang sederhana, penuh dengan syukur dan kedamaian, adalah hidup yang paling berharga. Cerita tentang nenek itu menyebar ke banyak orang. Mereka yang sebelumnya melihat nenek itu dengan pandangan sinis dan meremehkan, kini mulai menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar uang dan harta. Mereka belajar untuk menghargai kebijaksanaan nenek, yang telah memilih jalan hidup yang penuh kedamaian. Nenek itu tetap hidup dengan sederhana, jauh dari sorotan,
dan terus mengajarkan pelajaran berharga kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Tidak ada yang tahu betapa besar pengaruh yang ia miliki, tetapi bagi mereka yang mendengar kisah hidupnya, nenek itu adalah sosok yang penuh inspirasi dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Hari-hari terus berjalan, dan cerita tentang nenek itu menyebar ke seluruh kota. Mereka yang pernah meremehkannya kini merasa malu dengan sikap mereka yang dulu. Banyak orang mulai menyadari bahwa penampilan bukanlah segalanya, dan seringkali apa yang kita lihat di luar hanyalah sebagian kecil dari kisah kehidupan yang lebih besar. Pria yang dulu penasaran dengan nenek itu, kini menjalani hidup dengan cara yang jauh berbeda. Ia tidak lagi terfokus pada kekayaan atau penampilan luar. Kehidupan sederhana yang dipilih nenek itu telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang atau kemewahan, melainkan datang dari kedamaian hati dan rasa syukur yang kita pilih untuk bawa dalam hidup. Nenek itu terus hidup dengan damai, jauh dari sorotan dunia. Ia tidak merasa perlu mencari perhatian, meskipun ia memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Setiap hari, nenek itu tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, menikmati waktu bersama orang-orang yang ia cintai, dan memberikan kebijaksanaan kepada mereka yang mau mendengarkan. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam hati, dan kedamaian dalam hidup tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup itu sendiri. Dalam kehidupan yang semakin sibuk dan penuh dengan tuntutan, nenek itu mengajarkan dunia untuk berhenti sejenak, merenung, dan menyadari bahwa hidup yang sederhana seringkali jauh lebih indah dan bermakna. Tanpa kekayaan yang berlimpah, tanpa kemewahan yang berlebihan, nenek itu telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kebahagiaan sejati datang dari pilihan yang kita buat dan cara kita mencintai hidup. Dan demikianlah, cerita tentang nenek yang penuh kebijaksanaan ini berakhir. Ia tetap menjadi simbol kebijaksanaan dan ketenangan di dunia yang penuh dengan ambisi dan kegelisahan. Seiring berjalannya waktu, kisah nenek itu akan tetap menginspirasi mereka yang mencari kedamaian, dan mengingatkan kita semua bahwa dalam kehidupan yang serba cepat ini, kadang yang kita butuhkan hanya sedikit kesederhanaan dan hati yang penuh rasa syukur.